Hai kawan-kawan, lama kita tak berjumpa. Hari ini kita bercerita tentang I Ching, ya. Dua huruf ini I Ching. I Ching itu apa? I Ching itu adalah kalau di Barat disebut kitab perubahan, ya. Sebenarnya itu bisa juga diterjemahkan menjadi berubah. Pian I de I. Ya. Jadi kitab tentang perubahan. Biasanya ada satu pepatah yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang sedang dalam kesulitan, bahwa kalau telah mentok, kalau sudah mendapatkan sebuah kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya sama sekali, maka cobalah bertukar posisi. Nah, itu I-way. Ya. Setelah berubah posisi, cara pandangnya akan berbeda. Ada satu pertapa, seorang biku, pernah mengatakan bahwa sebuah gunung, kita kalau lihat dari dekat, ya itu nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau kita lihat dari jauh, ya kelihatan sebuah gunung. Kalau kita lihat dari sini, mungkin dia bentuknya adalah runcing segitiga seperti Gunung Fuji. Kalau kita bertukar posisi, geser ke samping, mungkin dia berubah menjadi sebuah bentuk yang kurang enak dipandang. Jadi, jika ada suatu hal, cobalah bertukar posisi. Itu selalu benar. I Ching itu sebetulnya adalah sebuah filosofi Chinese yang paling kuno. Nah, I Ching itu sederhana sekali. Dia hanya menawarkan dua buah solusi. Kalau bukan benar, ya salah. Bukan salah, ya benar. Hanya dua. Ya. Jadi, dalam teorinya, ya, yang panjang lebar itu ya kita kesampaikan, nggak usah ngomong banyak-banyak. Langsung to the point-nya bahwa I Ching itu yang diceritakan adalah yin dan yang. Ya. Yin, yang. Jadi dia hanya menceritakan dua hal. Positif, negatif. Keras, lembut. Gelap, terang. Sempit, lebar. Ya. Tinggi, rendah, dan seterusnya. Dua hal yang saling berlawanan. Itu adalah yin yang. Yang itu tentu adalah yang benar, yang besar, yang terang, yang luas, yang lebar, yang segalanya yang lebih. In adalah sebaliknya, ya, segalanya yang kurang. Jadi in yang itu digambarkan menjadi gambar seperti ini. Ya. Satu sisi yang, satu sisi adalah in. Ya. Jadi ada sebuah lingkaran, kemudian dibagi menjadi dua sisi oleh sebuah sistem yang bergerak dinamis, sehingga bentuknya menjadi S. Ya. Sebelah sini, ya masing-masing ada dua titik. Ya. Sebelah in, kita kasih gelap. Ini in ini. Hanya titiknya yang terang, yang lainnya gelap. Yang sisi yang sebaliknya, bahwa di dalam in ada yang, di dalam yang ada in, di dalam kebenaran ada kebobrokan, di dalam keburukan ada sesuatu yang baik. Ya. Seorang pahlawan, seorang jagoan,
pada zaman dahulu. Ya. Dia itu adalah orang yang hebat, orang yang dianggap pahlawan, orang yang bisa membela kawan-kawannya, orang yang membela teman-temannya di kampungnya dianggap sebagai pahlawan. Tetapi di luar daripada kampungnya, dia terkenal orang jahat. Dia itu perampok, dia itu orang yang paling brengsek. Dia itu yang paling dicari oleh penegak hukum. Ya. Jadi di luar dia itu jahat, tetapi ketika kembali ke kelompoknya, dia menjadi pahlawan. Itu adalah sisi in. Kita sering bertemu dengan hukum. Hukum adalah sesuatu yang benar. Penegak hukum adalah penegak kebenaran. Tetapi tidak jarang kita dapatkan bahwa justru penegak hukum itu yang membuat kesalahan, yang membuat sebuah dosa. Jadi ya, yang di dunia ini, ya, di balik yang gelap ada terang, di balik terang ada gelap, di balik yang benar ada salah, di balik kesalahan ada kebenaran. Itulah dunia. Itulah yang diceritakan oleh I Ching. Karena itu I Ching itu adalah sebuah filosofi, sumber filosofi yang sangat dikenal, yang telah timbul pada ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang lalu di masyarakat Tiongkok yang sederhana. Dan sampai sekarang, dua keadaan itu tidak pernah berubah, yaitu gelap dan terang, yin dan yang. Ya. Yin dan yang itu kita juga bisa menulisnya menjadi 1 untuk yang, 0 untuk yin. Ya. Jadi yang, yin. Nah, yang dan yin ini kemudian dikembangkan, ya. Ini menjadi jika yang berubah, dia akan berubah jadi yin. Jika yin berubah, dia akan berubah menjadi yang. Jika keadaannya tidak berubah, maka yang tetap adalah yang, yin tetap adalah yin. Ya. Keadaan seperti ini tidak hanya berkembang di Tiongkok, tetapi pada tahun 1714-an, ya, seorang Jerman, orang ini adalah seorang filsuf, seorang agamawan, seorang matematikawan, seorang hebat yang ngerti segalanya. Ya, pada zaman itu adalah orang yang luar biasa. Dia terpengaruh oleh para ahli terdahulu atau yang muncul pada masa yang hampir bersamaan waktu itu. Ya, diantaranya ada Pascal, ada siapa lagi, banyak sekali ya. Pada 1714, dia menulis sebuah teori namanya monadologi. Ya. Monadologi. Monadologi. Dologi, ya, monadologi. Ya. Monadologi ini kemudian diterjemahkan oleh masyarakat, oleh orang Chinese menjadi Panzilun. Nah, Tan itu berarti hanya satu sisi. Ya. Tan itu satu sisi. Tan, Shuang, Song itu dua sisi. Panzi itu dipandang dari satu sisi. Ya. Ternyata setelah ditekankan satu sisi, sisi yang lain menjadi timbul. Di situ timbul apa yang disebut dualisme. Ya, 0, 1, 1, 0. Jadi Tanzilun, ya. Nah, dari situ kemudian ditemukan logika biner, binary system. Ya. Logika biner ya 1 dan 0, 0 dan 1.
Ya, binary system itu kemudian berkembang menjadi rumus dasar atau logika dasar komputer yang sekarang, ya. Jadi di Tiongkok ini sebetulnya dari sejak sangat awal, sejak ribuan tahun lalu, itu sudah ada tentang yin yang, ya, sudah ada tentang benar, salah, gelap, terang, dan lain-lain, ya. Tapi memang pada waktu itu belum ada tulisan. Dulu tuh belum ada tulisan. Baru setelah ada tulisan, baru tercatat. Ada logika ini yang, ya. Catatannya itu baru bisa kita lihat di lebih kurang awal sebelum sebelum 1000 tahun lebih sebelum Masehi lah. Ya, itu sudah ada. Dan pada zaman Jing Cao itu terjadi para ahli bermunculan di Tiongkok, ya. Banyak sekali ahli-ahli yang di bidang ini, bidang itu muncul di Tiongkok. Jauh lebih awal daripada di Barat. Kalau di Barat itu kira-kira baru mulai muncul itu abad ke-16-an. Ya. Tapi di Tiongkok itu, di Qingcao itu di awal-awal sekali. Masehi itu sudah bermunculan. Ya. Nah, di situ ada yang disebut yang ada yang disebut I ada yang disebut ini, itu, segala macam. Nah, itu baru tercatat secara benar, ya. Dan I Ching itu berkembang dari yin yang, yin dan yang, ya. Kemudian yin yang itu berkembang menjadi sui xiang. Sui xiang itu 4 keadaan, ya. Yin yang itu hanya 2 keadaan. Sui xiang itu adalah 4 keadaan, ya. Kemudian dari sui xiang turun lagi menjadi pakwa. Pakwa 8 keadaan, ya. Kemudian diturunkan lagi menjadi liu shi shi kwa 64 keadaan, ya. Ini sama dengan logika binary sistem matematika, ya, di mana 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ya, 2 pangkat 3, ya, kemudian terus, ya, ini menjadi 8 kali 8, ya. 8 kali 8 berarti, ya, 2 pangkat berapa deh, hitung sendiri deh. Saya udah susah hitungnya, ya. Bisa, memang masih bisa dihitung, tapi ya untuk hemat waktu deh, nggak perlu dihitung lagi, ya. Abad ke-18 atau ke-17 akhir, ya, di Barat itu sudah timbul yang disebut binary system matematik. Tapi baru diterapkan dengan benar setelah si Leibniz ini meninggal. Jauh-jauh dari itu, ya. Kemudian ada mesin yang sederhana. Kemudian pada abad ke-19 itu baru timbul komputer dan berkembang menjadi komputer super canggih pada masa sekarang ini, ya. Nah, pada saat itu logika biner itu sudah berkembang, ya. Nah, kemudian mulai timbul yang kita sebut dengan kalkulus, ya toh. Kalkulus itu, ya, ada yang disebut diferensial, ya, ada B, H, ya, S, fungsi, dan lain-lain lah itu, ya. Kalkulus, ada integral, ya. Itu adalah matematika lah. Jadi itulah yang menjadi logika dasar otak dari robot. Ya, robot itu luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu ada satu berita bahwa Raja Catur luar biasa asal Rusia pada waktu itu, ya, sebagai pemegang catur dunia, ya, pemegang medali juara satu catur dunia, dia bertarung dengan komputer, ya, komputer yang sudah canggih. Ya, sebelumnya komputernya nggak bisa menang, ya. Tapi setelah sekian lama, setelah terus ditingkatkan kemampuan si komputer itu, ya, ternyata si Raja Catur itu kalah sama komputer. Ya.
Bayangkan komputer lebih hebat daripada manusia. Ya, sebetulnya komputer tidak lebih hebat daripada manusia, tetapi dia mendapat pengalaman dari semua pecatur-pecatur hebat dunia. Nah, kemudian memiliki logika berpikir berdasarkan binary system yang sekarang telah berkembang. Jadi ini adalah suatu gambaran bahwa I Ching itu memiliki eh, perkembangan yang hebat, logika yang hebat ya. I Ching ini kemudian digunakan menjadi dasar filosofi Tiongkok, dasar metafisika Tiongkok. Dengan I Ching sebagai dasar, kemudian berkembang menjadi apa yang disebut Liu Yao. Ya, Liu Yao itu perkembangan yang paling awal dari I Ching ya. Kemudian berkembang lagi menjadi Liu Ren ya. Berkembang lagi menjadi yang lain termasuk Feng Shui, termasuk Pazi atau hasta aksara ya. Jadi itu adalah semacam gambaran dasar daripada I Ching itu sendiri ya. Oke, agar tidak terlalu panjang kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti kita nyambung lagi tentang I Ching di kesempatan yang lain. Bye bye.